Dijamin nasi di rumah jadi laris manis kalau makan pakai lauk satu ini. Udang dimasak pakai tahu kayak gini menurut aku best combo banget sih. Apalagi kalau ditambah pakai pete. Wah, kayaknya tambah mantep deh. Tapi sayangnya aku nggak suka. Buat para pecinta pete silahkan ditambah ya guys ya. Nah, ini udangnya kulitnya aku kupas ya. Next, tumis bawang putih dan bawang merah sampai wangi. Terus masukin juga cabai-cabean dan tomat yang udah dipotong. Kalau udah mulai layu, bumbuin pakai saus tiram, lada, kaldu bubuk, dan gula. Habis itu jangan lupa dicek rasa. Kalau udah pas, masukin tahu dan udangnya. Tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata dan udah deh. Ini enak banget. Tinggal siapin nasi angetnya. Yang udah bikin di rumah, jangan lupa kasih tahu aku ya. Selamat mencoba. Bikin stok bumbu pecel kayak gini ngebantu banget pas lagi mager masak-masak. Tinggal ceplok atau dadar telur, terus goreng tahu tempe, rebus-rebus kacang panjang dan toge, jadi makan enak deh. Bisa awet disimpan di kulkas, pas mau makan tinggal seduh aja pakai air panas. BTW yang suka pedes banget, ini bisa ditambah pakai cabai rawit ya. Untuk tekstur kacangnya juga sesuai selera aja. Kalau mau lebih halus, tinggal lebih sabar aja ngeblendernya. Kalau aku suka kacangnya yang masih ada gerenjel-gerenjelnya. Nah, ini setelah gula merah dan kawan-kawannya dihalusin, tinggal campur aja ke kacang yang udah di blender tadi. Aduk sampai tercampur rata dan udah deh jadi. Selamat mencoba di rumah. Kalau lebaran, ini adalah menu yang selalu di request Pak Suami. Makannya udah paling enak ditemenin sama ketupat. Nah, jadi hari ini aku mau share resep satset cara bikin opor ayam. Pertama, ini ayamnya kita marinasi dulu pakai bumbu marinasi, terus sisihin, dan habis itu siapin untuk bumbu halusnya. Kalau udah, tumis bumbu halusnya sampai wangi dan tanak. Jangan lupa juga bumbu aromatiknya ya. Nah, habis itu masukin ayam yang sudah kita marinasi tadi, aduk-aduk sebentar sampai berubah warna. Habis itu masukin air kurang lebih 1 gelas, terus bumbuin pakai bawang putih bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah mendidih, masukin larutan santan. Terus bumbuin pakai gula, garam, merica bubuk. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan ini tinggal kita masak aja sampai ayamnya empuk. Udah deh, buatnya kayak gitu aja, mudah banget kan? Yang udah bikin di rumah, jangan lupa kasih tahu aku ya. Selamat mencoba, selamat lebaran. Masih ada stok ikan di rumah tapi bingung mau dimasak apa. Nah, mending dibikin kayak gini nih. Udah enak, bikinnya juga gampang banget. Yang pastinya cocok buat temen buka puasa atau sahur nanti. Pertama, tumis dulu bawang merah sampai wangi. Jangan lupa aromatiknya juga. Di sini aku pakai ikan nila ya, teman-teman. Sambil nunggu ikannya berubah warna, tuangin 1 bungkus bumbu gulai, terus tambahin 1 gelas air. Nah, ini kita campurin ke ikan yang tadi, terus masak kurang lebih 10 menit. Ini bumbunya udah mulai meresap. Habis itu tambahin larutan santan, terus bumbuin pakai garam sama gula. Lanjut masak lagi kurang lebih 10 menit. Dan udah jadi, bikinnya satset banget kan? Selamat mencoba. Kalau lebaran, ini adalah menu yang wajib banget ada di rumah aku. Makannya bisa pakai ketupat atau nasi. Apalagi kalau ada sate ayam. Gak ada obat. Nah, kalau bikin soto Banjar itu udah paling enak pakai ayam kampung ya guys ya. Ini ayamnya direbus dulu sampai empuk. Nah, sambil nunggu aku mau nyiapin bumbu halusnya. Rempahnya memang banyak banget ya, tapi percayalah ini yang bikin soto Banjar itu rasanya sedap.
Rempah-rempahnya ini juga dibawa langsung sama mama aku dari Kalimantan. Nah, di sini aku kurang bunga sisir ya. Kalau ada wajib banget ditambahin. Ini bumbu halusnya kita tumis dulu sampai tanah. Kalau bisa nyium wangi rempahnya tuh udah semerbak banget. Nah, kalau udah bumbu halusnya kita masukin ke rebusan ayam yang tadi. Aduk-aduk sebentar, terus masukin daun seledri. Bumbuin juga pakai garam, gula, kaldu bubuk. Untuk pengaruhnya di sini aku pakai kentang rebus, terus kuning telur bebek sama bawang putih goreng. Nah, ini kalau rasanya udah pas siap untuk disajikan. Kalau teman-teman mau cobain buat rempah-rempahnya bisa beli di toko online gitu ya. Yang udah bikin di rumah jangan lupa kasih tahu aku ya. Selamat mencoba. Sengaja bikin agak banyak biar bisa dimakan berhari-hari. Karena buat aku makan ini tuh setiap hari nggak ada bosennya ya. Gak cuman buat teman makan, ini juga bisa dicemilin. Di sini aku bikinnya pakai 2 papan tempe, potong-potong panjang kayak korek api kayak gini, atau mau bentuk kotak-kotak kecil juga boleh banget. Terus goreng di minyak yang udah panas sampai tempenya kering. Nah, kira-kira kurang lebih kayak gini. Next, tumis bawang putih dan bawang merah sampai wangi, tambahin juga cabai, daun salam, dan lengkuas geprek. Kalau udah mulai layu, masukin kecap manis, gula merah, kaldu bubuk, sama jangan ketinggalan air asam jawa. Aduk-aduk dan tunggu sampai mengkaramel, baru masukin tempenya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk lagi sampai bumbunya dan tempenya tercampur rata dan udah jadi. Tinggal masukin ke toples deh. Selamat mencoba di rumah. Hari ini aku bikin es pisang hijau sendiri karena belakangan ini rame banget pisang hijau, jadi aku tuh ngiler banget. Makannya pakai es batu, bubur sumsum, pakai sirup merah dan juga sedikit kental manis. Aduh, ini tuh seger banget teman-teman. Pokoknya rasa capeknya itu terbalaskan deh. Nah, pertama-tama siapkan pisang. Aku pakai pisang raja. Pisangnya ini mau kita kukus sebentar lalu sisihkan. Di dalam wadah campur semua bahan, ada terigu, tepung beras, tapioka, gula pasir, santan kental dan juga aku pakai jus pandan. Ini tinggal kita aduk rata aja semuanya. Aku tambahin sedikit pewarna hijau tua, kita aduk rata lalu saring. Ini kita masak sambil diaduk sampai nanti teksturnya jadi kayak gini. Tambahkan 3 sendok makan margarin, kita aduk rata sampai tekstur kulitnya itu nanti jadi kalis kayak gini. Ambil sedikit adonannya, tinggal kita pipihkan lalu cetak. Letakin pisangnya di tengah, lalu tinggal kita gulung perlahan dan bentuk semirip-mirip mungkin sama pisang. Setelah dicetak, mau kita kukus sebentar aja kurang lebih 10 menitan. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut aku mau bikin bubur sumsum. Kita masak aja semua bahan yang udah aku tulis di video, diaduk rata sampai nanti matang kayak gini. Gimana? Gampang kan buatnya? Yuk, jangan lupa cobain di rumah ya. Nonton sampai habis kalau nggak mau ketinggalan resep masak simpel yang cocok banget dijadiin menu makan sahur atau buka puasa. Menu satu ini juga pas banget buat temen-temen yang lagi jaga pola makan karena ini rendah lemak dan rendah kalori. BTW yang nggak suka telur rebus boleh diganti pakai telur ceplok juga ya. Di sini yang bikin masak aku simpel karena aku cuman pakai curry dry rub dari Mix Mix, nggak perlu ditambah bumbu apa-apa lagi karena rasanya udah enak dan gurih. Tanpa pengawet dan ini rasanya paling enak dari dry rub yang pernah aku cobain. Nah, terus ini tinggal tambahin aja susu low fat atau kalau nggak ada boleh ganti pakai santan. Masukin telurnya dan ini tinggal masak aja sampai kuahnya mengental. Terakhir tambahin daun bawang juga dan ini siap untuk dimakan. Gimana? Mudah banget kan masaknya? Selamat mencoba. Nasi daun jeruk, kulit ayam plus sambal korek. Mantul banget. Yang kemarin minta resepnya, nonton videonya sampai habis ya. Di sini aku gorengnya nggak pakai minyak karena nanti minyaknya keluar sendiri dari kulitnya. Lihat deh. Lanjut untuk nasi daun jeruknya, tumis bawang putih cincang sampai agak kecoklatan, masukkan daun jeruk yang dicincang halus, tambahin margarin, aduk sampai rata dan jangan lupa dikasih bumbu juga. Hati-hati jangan sampai kekeringan ya. Tuang di atas nasi, kemudian aduk-aduk sampai rata dan jadi. Yang bikin mantul tuh ini nih, sambelnya. Simple, cepet banget buatnya. Ini aku siramnya pakai minyak panas dari hasil goreng kulit yang tadi ya, tapi pakai minyak panas biasa juga boleh banget. Mudah kan? Besok mau masak apa lagi ya? Setelah tahu cara ini, jadi sering banget bikin peye di rumah. Gak perlu ngulek-ngulek, takaran dan rasanya juga udah pas. Pastinya ini renyah banget dan makannya gak bikin sakit gigi. Pertama, siapin tepung beras, buat bumbunya pakai yang sat-sat aja. Tambahin pakai bumbu marinasi, bawang putih bubuk sama 1 sendok teh garam. Tambahin 1 butir telur dan jangan lupa pakai air santan ya. Terakhir tinggal cemplungin kacang dan daun jeruk yang banyak. Nah, ini tinggal digoreng aja di minyak yang udah panas. Di sini aku pakai wajan legend ya guys ya. Enak banget buat nyemil dan cocok banget buat dijadiin teman makan. Bisa buat ide jualan juga loh. Selamat mencoba di rumah. Kalau kemarin nyoba bikin pakai ayam, hari ini nyobain pakai udang. Gak ngerti lagi ya, tapi ini beneran enak banget dimakan pakai nasi anget tuh duh. Pokoknya wajib coba bikin di rumah. Di sini aku pakai udangnya sekitar 350 gram gitu. Udah aku potong bagian tajamnya, udah dibersihin juga.
Nah, kalau udah dibumbuin gini, dimarinasi dulu sekitar 30 menitan, baru deh digoreng di minyak yang udah benar-benar panas. Kalau udah matang dan teksturnya udah kelihatan garing kayak gini, tinggal angkat dan tiriskan. Gak tanggung jawab kalau ngabisin nasi di rumah ya. Selamat mencoba! Yang lagi nyari isian buat toples lebaran, sini-sini mending bikin kacang kribo super renyah ini. Sekali coba dijamin langsung berhasil. Pokoknya ikutin aja cara yang ada di video ini ya. Pertama kacangnya cuci bersih dulu, baru disangrai. Nah kalau udah dingin, masukin bumbu-bumbu yang udah aku tulis lengkap di video ya. Di sini aku pakai kacangnya sekitar 500 gram. Kalau nanti mau bikinnya lebih banyak, takarannya disesuaiin aja. Ini tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata. Terakhir baru masukin tepung ketannya, aduk lagi sebentar dan nanti kira-kira adonannya bakalan jadi kayak gini. Dan ini siap untuk digoreng. Ini nanti dipisah-pisahin gitu ya, biar nanti hasil gorengnya nggak nyatu. Tinggal nunggu matang dan udah jadi. Selamat mencoba. Indomie gorengnya mah ini enak banget beneran. Jadi aku tuh ngejatahin makan mie instan itu cuma sebulan sekali teman-teman. Aku itu suka banget sama Indomie goreng. Kalau kalian sukanya apa? Karena hari ini adalah hari yang ditunggu, jadi aku pengen masak yang beda. Dan hari ini aku mau masak Belum bisa move on dari kacang lebaran, apalagi semenjak tahu cara bikin kacang yang hasilnya tuh gurih dan berbumbu kayak gini. Kata aku wajib cobain bikin sih. Ini aku pakai kacang yang tanpa kulit. Pertama mau aku rebus dulu, bumbuin pakai bumbu marinasi, bawang putih bubuk sama lada bubuk. Tambahin juga 1 gelas air, masak sampai mendidih dan setelah 5 menit matikan apinya dan biarkan dingin dulu. Kalau udah dingin, tambahin 2 sendok teh tepung maizena, aduk sampai rata dan tinggal goreng aja di minyak panas. Masak sampai warnanya kekuningan, angkat dan tiriskan. Udah deh, selamat mencoba di rumah. Kalau bosen sama menu lebaran yang itu-itu aja, cobain deh bikin sop iga buat makan bareng keluarga besar. Karena masaknya gampang dan gak pakai ribet. Pertama, kita didihkan air terlebih dahulu. Setelah itu bisa langsung masukin iganya. Jangan lupa dibuang buihnya ya biar kuahnya bening. Kalau udah bisa langsung masukin rempah-rempah sama jangan lupa dibumbuin juga pakai garam, kaldu bubuk dan merica. Terus tinggal dimasak aja sampai dagingnya empuk. Kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 jam kalau nggak pakai presto. Kalau udah empuk bisa langsung masukin kentang sama wortel. Setelah itu tambahin cabai rawit utuh sama potongan daun bawang juga di 5 menit terakhir. Gampang kan? Cobain ya di rumah. Menu satu ini cocok banget buat jadi menu sajian lebaran nanti. Rengsengan daging sapi dengan cita rasa pedas, manis, gurih dengan daging yang empuk bikin semangat makan. Pertama, kita haluskan dulu bumbu halusnya. Untuk detail bumbu udah aku tulis di caption ya. Lalu kita tumis bumbu halus, kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, garam, kaldu jamur, dan gula jawa. Setelah bumbu masak, masukkan daging sapi yang udah kita potong kecil seperti ini. Aduk rata, lalu tambahkan kecap manis dan 500 ml air. Masak hingga daging empuk dan air menyusut. BTW ini aku masaknya pakai kompor induksi dari Eco Home. Karena masak daging tuh butuh waktu yang lumayan lama, jadi aku kebantu banget nih dengan fitur timer yang ada di kompor ini. Jadi masaknya bisa kita tinggal sambil ngerjain kerjaan yang lain. Gak lupa aku nyalain fitur child lock sebelum ditinggal biar aman dari jangkauan anak. Biar dagingnya bisa matang sempurna, di sini aku masaknya pakai suhu sedang aja. Pengalamanku pakai kompor listrik ini tuh nggak bikin tagihan listrikku jadi jebol, karena dayanya juga bisa kita atur dengan minimal daya hanya 200 watt aja. Nah ini dagingnya udah empuk, lanjut kita tambahkan dengan kentang dan cabai rawit biar pedesnya makin mantap. Masak hingga kentang empuk dan bumbu meresap. Dan kerengsengan daging sapi kentang siap disajikan. Serius, ini tuh enak banget. Kalian pokoknya wajib cobain di rumah ya.